tidak. Bunda akan mendapatkan sesuatu dari sini, betul tidak? Dan Bunda tidak mau motivasi Bunda menulis dirusak oleh uang. Tapi Hana meyakinkan Bunda, ada hal lain yang perlu Bunda pikirkan. Dengan membuat tulisan Bunda menjadi sebuah buku, orang-orang yang tidak punya Facebook, tidak ber-Facebook, ya, yang nggak ngerti internet bisa, dan memang akhirnya buku ini sampai ke Papua. Akhirnya, jadi, dan Bunda bersyukur dengan desakan seorang Hana Raisa. Bolak-balik Bunda menolak. Akhirnya ketika Bunda berkata iya, dia sangat banyak berperan untuk menjadi orang yang mengedit segala macamnya, menyusun bab-babnya segala macam. Bunda tinggal kasih bahan mentahnya, plepok, inilah dia. Suka-suka mulai di situ. Seperti itu. Dan kenapa kami memilih penerbitan yang online? Karena itu tadi, Bunda mau menjaga motivasi Bunda. Jadi bahkan sampai sekarang Bunda tidak tahu ini dipesan orang seberapa banyak, nggak tahu. Tapi kalau ada yang pesan ke Bunda, Bunda tinggal bilang penerbitnya, datang ke Bunda, Bunda sebarkan, terserah dia mau bayar berapa. Di Bunda seperti itu. Mereka menetapkan harga, tapi kalau Bunda terserah. Yang penting adalah isi hati Tuhan sampai, itu yang penting buat Bunda. Dan sekarang Bunda bersyukur setelah setahun ya buku ini terbit, akhirnya kampus sendiri memberi perhatian untuk bedah buku. Dan ini menjadi motivasi Bunda menyelesaikan dengan segera buku Bunda yang kedua. Karena sekarang Bunda sedang mempersiapkannya, buku yang kedua dengan satu novel, ya, satu novel yang sedang Bunda kerjakan. Dan Bunda tahu tidak ada yang kebetulan. Acara ini menjadi cara Tuhan untuk menyemangati Bunda, karena memang buku itu terhambat akhirnya selesai karena kondisi fisik Bunda memang yang sedang tidak baik belakangan ini. Tapi dengan acara bedah buku ini, terima kasih. Kalian sungguh-sungguh mendorong Bunda untuk segera menyelesaikan buku yang kedua dan satu novel yang sebenarnya sudah sekian ratus halaman, tapi belum mencapai titik akhir. Di sini sudah berakhir, tapi dituangkan di situ belum berakhir. Andai kata ada yang mau mengetiknya, Bunda tinggal ngomong, baik sekali sebenarnya. Karena Bunda sudah tidak sama lagi kekuatannya seperti kemarin kan dengan kondisi fisiknya. Nah itu dia Bang. Oke. Jadi itu tadi motivasi Bunda ya, supaya memang kita bisa banyak belajar lah dari setiap apa yang Bunda lihat di realita di dunia nyata. Oke, sebelumnya ada iklan. Oke. Jangan iri ya. Nanti kita bisa bagi kok sama-sama. Oke. Kita lanjut lagi. Tadi jadi Bunda termotivasi untuk menyelesaikan bukunya ini. Kalau kita bersyukur untuk memberikan sesuatu yang baik untuk kita terlebih dahulu Bunda. Dan kenapa menerbitkan buku ini? Seperti dikatakan Bunda tadi, tidak semua orang mungkin mempunyai media sosial. Jadi Bunda berkeinginan suara Tuhan itu sampai ke pelosok-pelosok sana, ke bagian paling terkecil di seluruh negeri. Oke, selanjutnya pertanyaan, saya akan memberi pertanyaan kepada Kak Hana mungkin. Kak Hana, ya tadi kita sudah dengar sebenarnya Kak Hana ini yang menjadi yang memberi motivasi yang cukup luar biasa dan punya peran yang cukup luar biasa dalam penerbitan buku Bunda ini. Mungkin yang mau saya tanyakan Kak, kenapa Kakak kenapa Kakak dengan kuatnya memberi motivasi kepada Bunda, mendorong Bunda untuk menerbitkan buku ini? Shalom adik teman-teman, aku panggil teman-teman aja ya. Kalau buatku sih Bunda ini bukan cuma dosen agama, bukan cuma guru spiritual, tapi dia juga teman berbagi yang sangat-sangat bisa mengerti keadaan orang yang sedang bercerita atau menumpahkan hatinya sama Bunda. Jadi dari situ aku melihat kalau tiap kali Bunda bikin tulisan di Facebook, notes atau apa, itu banyak sekali komentar positif dari orang-orang yang jadi temannya Bunda gitu. Dan aku tuh nggak tahu, keinginanku tuh besar sekali untuk bisa melihat Bunda tuh punya buku sendiri yang menjadi satu kumpulan tulisan-tulisan Bunda yang benar-benar ditulis dari hatinya yang paling dalam gitu. Jadi aku dulu ada di seksi literatur. Kemudian di tim literatur itu aku banyak belajar tentang menulis. Orang yang banyak membaca, pada akhirnya dia akan mempunyai kerinduan untuk banyak menulis. Aku rajin waktu itu ikut, kalau teman-teman
follow Twitter nulisbuku.com. Jadi itu salah satu website self-published online. Ketika teman-teman nggak punya uang tapi pengen punya buku sendiri, itu adalah website yang paling paling mudah gitu, karena caranya sangat-sangat mudah. Nah dari situ aku mulai sharing ke Bunda, Bun ada loh website yang bisa menerbitkan buku kita secara online tanpa kita punya modal yang besar atau apa, karena memang keinginan Bunda kan satu, orang membaca tulisannya tanpa dia memperoleh motivasi yang berkaitan dengan uang kayak gitu kan. Kita kan maunya orang terberkati ya dengan tulisan kita. Jadi aku berusaha untuk meyakinkan Bunda berkali-kali, bisa Bun lewat ini. Ya udah, akhirnya aku minta dari Bunda materinya. Ada template-nya di website itu, ada template-nya untuk buku, ukurannya berapa segala macam, mau halaman berwarnanya ada berapa, hitam putihnya ada berapa. Itu aku semua yang kerjain di sela-sela aku kuliah gitu. Jadi aku pengen banget bisa jadi orang yang membantu Bunda menyelesaikan buku ini. That's why aku mungkin bisa dibilang itu bawel banget sama Bunda, kayak Bun, ya ini halamannya sampai 300 sekian, hitungan harganya, harga dasar aja Bun segini. Gak mau, gak boleh mahal kata Bunda. Bunda pengen semua orang ngerasa bukunya itu gak mahal, jadi bisa dibeli gitu kan. Jadi kalau buat kita yang mahasiswa pasti mikirnya, aduh uang bulanan cuma segini, kalau gue beli buku ini nanti pokoknya teman-teman udah kayak gitu. Jadi Bunda pengen harganya seminimalis mungkin, dan aku sangat bersyukur ketika mengedit buku ini, otomatis aku jadi orang yang berkali-kali membaca buku ini, berkali-kali juga aku dikuatkan. Bahkan sekarang pun ketika sudah selesai gitu masa edit buku itu sudah diterbitkan, sudah dibaca orang kemana-mana, ketika aku baca lagi, oh iya ya, kisah yang ini mirip ya sama kisahku yang sekarang gitu. Jadi teman-teman yang belum baca, aku strongly encourage all of you to read this book. Kenapa? Karena akan ada cerita-cerita yang kayak tadi Rizky bilang, ini gue banget nih, ini aku banget nih, kalau nggak drep-drep-drepnya itu pasti ada. Intinya adalah buku ini mengajak orang untuk mau peka dan taat sama suara Tuhan. Karena kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita nggak akan tahu kisah seperti apa yang Tuhan ingin kita alami. Misalnya putus cinta ada di sini. Misalnya ditolak ada di sini. Misalnya diduakan. Misalnya tidak berjodoh. Misalnya LDR. Every love story is in here. Aku bener-bener bisa bilang sama teman-teman, tiap cerita yang ada di sini itu tidak bersambung. Jadi teman-teman bisa lihat daftar isinya dulu, kira-kira judul mana yang menurut teman-teman kayaknya ini bagus, bisa teman-teman baca, tinggal lihat aja halaman berapa gitu. Jadi bukan seperti novel yang buat beberapa orang yang gak suka baca, apalagi kadang kan cowok kan suka males ya baca, ribet gitu kan. Tapi teman-teman, buku ini benar-benar bisa bikin kita ngerasa oh iya ya, ada pelajarannya gitu. Di tiap tulisan tuh ada kesimpulannya, dan buatku penulis yang baik itu juga bisa memposisikan diri selain menjadi orang pertama, juga orang ketiga. Ada banyak sudut cerita di sini yang bisa teman-teman imajinasikan gitu. Kalau buatku, mungkin karena dari kecil aku suka baca gitu ya. Dulu tuh zamannya TK ada koran langganan papa di masih TK tuh aku duluan yang ambil itu koran, aku baca judul headline yang gede-gede gitu. Mungkin dari situ orang tua aku sering banget beliin aku buku, dan itu yang bikin aku suka baca. Nah, sangat berguna juga ketika kuliah, kan banyak literatur yang harus dibaca, apalagi ketika ngerjain tugas akhir gitu. Jadi hauslah akan tulisan. Yang paling utama lagi, sumber buku ini kita tahu Bunda adalah seorang pendeta, pasti inspirasinya yang terbesar dari firman Tuhan juga gitu. Jadi itu adalah buku inspirasi sepanjang masa, jangan sampai dilupakan untuk baca itu juga setiap hari. Oke. Jadi mungkin tadi kalian juga sudah sedikit menyinggung ya. Oke, aku kangen juga sedikit sangat ya. Oke, mungkin tadi kalian sudah sedikit menyinggung bahwasanya ada banyak kisah nyata di dunia percintaan yang ada di buku ini. Jadi terkadang juga
buku ini kalau menurut aku bisa jadi kayak buku pelajaran ya, tapi pelajarannya kalau misalnya ada kampus, ada fisika, itu pelajaran cinta. Jadi ketika misalnya tadi Kak Hani juga sudah menyinggung, ketika kita mulai dekat dengan seseorang, ternyata bukan sepertinya, tetapi tidak berjodoh. Ketika kita lemah, ketika membaca buku ini, oh ini loh, problem solvingnya tuh ada seperti ini. Jadi ada banyak pertanyaan mungkin tentang dunia percintaan, biasanya kalau saya baca buku ini. Oke, nah begitu. Dan yang paling menarik, tadi juga sudah disinggung sama Kak Hana, walaupun Bunda berlatar belakang pendeta, akan tapi di tulisan-tulisan ini tidak terlalu banyak, bahkan kalau bisa dibilang jarang ada ayat-ayat Alkitab. Nah itu yang membuat buku ini sebenarnya, iya, nggak ada ayat-ayat Alkitab. Nah semuanya ayat cinta Indonesia. Jadi semua kalangan bisa membacanya, dan itu yang membuat saya sebagai orang yang sebenarnya malas baca, jadi cukup tertarik untuk membacanya karena itu tidak terlalu monoton. Di buku Bunda ini sebenarnya Bunda ada bagi lima bagian. Yang pertama itu tentang pengenalan akan cinta. Yang kedua itu tentang cinta masa lalu. Yang ketiga itu pergumulan cinta yang mendewasakan. Ini yang ketiga ini kayaknya langsung sih. Oke. Yang keempat ini menyakitkan, cinta yang berakhir. Ini bisa menyakitkan, bisa membuat kebahagiaan. Nanti kita dengar dari Bunda. Terus yang terakhir itu adalah kesalahpahaman dalam cinta. Nah, langsung saja untuk kita kan bahas dari bab per bab ya, tapi enggak ini poin-poin ini enggak. Kita secara global. Mungkin untuk Bunda, yang pertama Bunda di pengenalan akan cinta. Mungkin pertanyaan dasarnya menurut Bunda itu sendiri, cinta itu seperti apa? Dan apa sih sifat-sifat dari cinta itu? Berat pertanyaannya. Ya, cinta itu apa? Boleh sambil berdiri Bunda ya. Karena kalau sudah bicara cinta Bunda jadi semangat. Cinta itu apa? Kalau Rizky bertanya, seperti engkau melihat Bunda, itulah cinta buat Bunda. Cinta itu hidup, tidak mati. Cinta itu bekerja, tak kenal waktu, tak kenal usia. Berhenti hanya ketika napasnya sudah berhenti. Itulah cinta. Jadi kalau kau baca bab pertama ini, pengenalan akan cinta, sebenarnya tidak ada ayatnya sama sekali, tapi ayat-ayat cinta ada. 1 Korintus 13 itu, ya, Bunda bahas satu persatu. Tanpa orang bisa memahami ya yang berbeda keyakinan itu dari mana? Pada di situ sebenarnya. Contohnya ya, cinta itu buta. Dunia mengatakannya buta. Padahal kalau dibaca 1 Korintus 13, cinta itu tidak buta. Cinta itu melihat dengan jelas. Orang yang buta pun bisa melihat orang yang dia cintai dengan hati. Berat kan bahasanya? Berat. Tapi bikin kau melayang-melayang, tapi gak lupa mendarat. Jadi, contohnya ya, nada-nada cintaku. Coba sebutkan nada-nada. Ya. Coba sebutkan dulu dengan benar. Nah, jadi Bunda bahas satu persatu. Kalau do itu apa? Dicinta. Jadi misalkan seperti ini ya. Halaman lampunya sih nada cintaku 55 ya Pak? Ya. Misalkan begini, doa tulus terurai tiap kali lututku menyebut namamu. Rela hati untuk lakukan segala yang terbaik hanya padamu. Mimpi-mimpi indah tercipta kalau ku sebut namamu menjelang tidurku. Oh, langsung. Ya kan? Begitu kamu tidur, tentunya setelah kau berdoa baru kamu menyebut namanya. Tiur, langsung mimpimu tiur semua. Mau tahu tentang fakta cintaku membuktikan betapa engkau tak tergantikan. Soal apa kata dunia tentang cintaku, aku memegangnya dengan utuh. Kata orang kau tidak tampan, tidak cantik, bagiku kaulah yang terbaik.
Jengkol tuh terasa coklat kalau sudah jadi. Oke, la. Meskipun di langit ada banyak bintang, bagiku engkau adalah bintang si Partogi. Itu bahasa Batak. Karena Bunda orang Batak, Bunda sengaja beberapa kali mengambil bahasa Batak. Bintang si Partogi itu artinya, ya, banyak bintang di langit, kau bintang yang terbaik bagiku. Kalau kau lihat ke langit banyak bintang, nyaris tak bisa kau bedakan mana yang terbaik, bukan? Yang paling cemerlang. Tapi kalau kau punya cinta, kau bisa dapatkan satu bintang untukmu, di mana itulah yang terbaik dari semua bintang yang ada. Kalau ada cinta di hatimu, kalau enggak, sarul wasudi, dus, gitu ya. Si yang sinarnya selalu menerangi hidupku. Do re mi fa sol la si, do. Gua akhiri dengan sebaik doa, semoga engkau selalu bahagia. Do re mi fa sol la si, do. Bunda tuliskan lagi. Kadang aku bersenandung dengan nada-nada tinggi. Aku cinta padamu, nada-nada tinggi, ya toh? Yang membutuhkan lebih dan lebih lagi pengorbanan, betul tidak? Apalagi kalau jarak jauh, cintamu habis di pulsa. Ya kan? Seperti itu. Tetapi Bunda tuliskan lagi seperti ini. Ketika nada, tapi meskipun aku bernyanyi dengan nada-nada tinggi, nada-nada tinggi itu adalah justru puncak dari setiap senandungku, suara hatiku, sehingga meskipun kau tak kunjung paham cintaku, aku tak akan pernah berhenti berteriak, aku cinta padamu. Ya kan? Selama tangan pendeta belum tertumpang, perjuangkan dia. Bagus. Sudah? Berikutnya lagi, kadang aku bersenandung dengan nada-nada rendah. Mengerti artinya nada rendah yang harus dan piano kalau bernyanyi, ya. Jadi lembut aku berbisik tentang cinta dengan syair yang tak terdengar tapi penuh perasaan. Bunda hanya pandang suami Bunda tanpa suara dan tanpa kata-kata, tapi hati Bunda berbicara pada hatinya. Dan dia akan bertanya, Eta kenapa pandang seperti itu? Dia manggil Bunda sampai sekarang dengan nama baptis Bunda. Dan Bunda suka dengan itu. Gak diganti dengan sayang segala macamnya atau mak, gak ada. Eta kenapa pandang seperti itu? Aku sudah berbicara padamu, tapi aku tidak mendengar apa-apa. Fokuslah kepada hatiku, kau akan temukan apa yang aku ingin katakan. Nada-nada yang sangat lembut. Tapi kadang minor, bahkan false. Pernah nggak? Itulah dinamika cinta. Tak selalu menggebu-gebu. Kadang kita perlu mundur. Kadang talinya putus, senarnya putus. Tapi berhentikah kita bermain? Enggak, karena masih banyak senar di sana dijual, bukan? Mau tinggal cari sesuai kebutuhan. Maka obat yang paling mujarab untuk patah hati adalah jatuh cinta lah kembali. Tapi jangan terlalu cepat. Nah, jadi ketika kamu membaca, sebenarnya Bunda sarankan dengan teratur berjudul, hanya supaya yang tak suka baca memotivasi dia ketika membuka buku ini. Cari aja judul yang menarik dan yang paling banyak memberikan kisah ke Bunda setelah diterima buku ini dibaca adalah My First Love, judul itu. Karena itu yang paling panjang memang, yang bercerita tentang cinta sejati sepasang muda-mudi ketika dia belajar CD. Jadi itu bisa nyata, Bunda angkat. Terjadi di gereja HKBP. Belajar CD, gurunya mahasiswa teologi, dia jatuh cinta kepada mahasiswa itu. Lalu dia masuk sekolah pendeta sama dengan gurunya ini. Tetapi kemudian masalah HKBP dulu memisahkan mereka. Yang satu pro sana, yang satu pro di sini. Tapi tanpa mereka saling mengetahui, saling mencari sebenarnya. Saling mencari. Dan karena pria itu stres dengan tekanan masalah gereja HKBP, akhirnya dia dirawat oleh jemaatnya, Namposo Bulungnya. Setelah dia sembuh, dia akhirnya menikah dengan perempuan itu tanpa cinta, karena cintanya adalah kepada siswa murid sidinya ketika di gereja.
Ketika terjadi rapat pendeta, karena kami AKBP sekali 4 tahun rapat pendeta, disitulah mereka bertemu. Dan perempuan ini tak menikah sampai